ini adalah grup neraka. Secara histori, saya harus katakan memang peluangnya sangat kecil. Apa yang membuat tahun 2024 ini berbeda dan Sintayong berani mentargetkan lolos 8 besar? Gelaran Piala Asia U23 di depan mata. Mulai tanggal 15 April 2024, ada 16 negara yang ikut ambil bagian dalam gelaran Piala Asia U23. Indonesia menjadi salah satu yang ikut ambil bagian setelah menjadi juara grup K pada kualifikasi Piala Asia U23. Menang secara meyakinkan melawan Cina Taipei dengan 9-0, terus kemudian menang meyakinkan juga melawan Turkmenistan dengan 2-0, membuat timnas Indonesia membuat sejarah baru, lolos Piala Asia U23. Pada Piala Asia U23 ini Indonesia masuk di grup A bersama negara Qatar, Yordania, Australia. Ini adalah grup neraka. Secara objektif kita harus katakan bahwa ini adalah grup neraka. Grup yang ya sudah menjadi langganan di Piala Asia U23 pada periode-periode sebelumnya. Qatar lolos karena tuan rumah, tapi dalam histori Qatar juga sering lolos. Australia lolos karena juara grup. Kemudian Yordania lolos juga karena juara grup. Kemudian pertanyaan sederhananya, bagaimana peluang Indonesia lolos 8 besar pada gelaran Piala Asia U23 ini? Kita coba lihat kalkulasi hitung-hitungannya berikut ini. Secara histori, saya harus katakan memang peluangnya sangat kecil secara histori. Kenapa? Ya karena ketiga negara ini yang dalam satu grup sudah menjadi langganan Piala Asia U23. Sementara Indonesia baru pertama kali lolos pada Piala Asia U23 ini. Australia, pada tahun 2022, Indonesia harus dikubur mimpinya untuk lolos pada Piala Asia U23 karena 2 kali kalah melawan Australia. Jelas, 2022 ini 2024. Waktunya tidak terlalu banyak, maka bisa jadi kekuatan timnas Australia hampir sama antara 2022 sama 2024. Itu artinya ini adalah tantangan tersendiri bagi Sintayong dan para pemain timnas Indonesia. Terus kemudian yang kedua, Qatar. Qatar di samping memang tim kuat di Asia sekarang ini, Qatar menjadi tuan rumah dengan di backup dengan segala macam fasilitas dan riuh penontonnya, ya. Saya yakin ini adalah tantangan berat buat timnas. Kemudian Yordania. Yordania juga dalam histori menjadi langganan timnas atau langganan negara yang lolos Piala Asia. Datang dengan juara grup. Dan ini juga tantangan terberat. Kalau diurutkan dari potnya, pot 1 itu ada Qatar karena menjadi tuan rumah. Pot 2 ada Australia, pot 3 ada Yordania, dan pot keempat baru Indonesia. Kalau dilihat kalkulasi tersebut, ya, maka bisa jadi Indonesia sulit lolos ke putaran atau ke babak fase grup, babak 8 besar. Itu secara histori, Kemudian, apa yang membuat tahun 2024 ini berbeda
dan Sintayong berani mentargetkan lolos 8 besar. Secara data, Timnas Indonesia senior itu lebih dari sekitar 10-12 pemain diisi oleh Timnas U23. Dan itu yang dibawa Sintayong pada gelaran Piala Asia Qatar kemarin, Piala Asia Senior. Kemudian pada kualifikasi Piala Dunia hari ini sudah memainkan 4 pertandingan melawan Irak, melawan Filipina, melawan Vietnam 2 kali. Indonesia mendapatkan 7 poin menjadi runner up di grup tersebut, dan prestasi itu bagian dari prestasi, bahkan potensi lolos putaran ketiga sangat besar karena nanti bulan Juni menyisakan 2 pertandingan melawan Irak dan Filipina. Jika diantaranya keduanya seri atau ada menang melawan Filipina lah ya, terus kemudian lawan Irak seri ataupun kalah atau bahkan bisa menang, itu bisa dipastikan Indonesia akan menjadi runner up. Kekuatan Timnas Indonesia di senior ini hampir sama kekuatannya di U23 secara kerangka tim. Jadi kalau melihat energi ini, maka Indonesia harusnya ada peningkatan kualitas. Kalau tim-tim yang tadi ada Qatar, ada Australia, ada Yordania, tahun 2022 itu berada di sini, Timnas Indonesia berada di sini. Analogi saya. Nah, 2024 dengan jam terbang yang membangun mentalitas, skill, pengalaman, ketenangan, dan sebagainya, Indonesia bisa jadi sekarang sudah sejajar. Beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini yang membuat Sintayong optimis. Indonesia masih punya peluang lolos masuk 8 besar. Sebut saja beberapa pemain seperti Hernando penjaga gawang, Rizky Ridho, Arhan Pratama, Ferrari, terus kemudian di depan ada Ramadan Sananta, ada Hoki Caraka, ada Witan Sulaiman, Elkan Bagot di belakang, Ivar Jenner, Justin Hubner, dan sekarang ditambah satu kekuatan lagi, Nathan Cho, itu juga masih usianya U22. Jai Itses usianya 23, akan tetapi tidak bisa tampil karena regulasi mengatakan maksimal tanggal 1 Januari 2002 kelahirannya. Sementara Jai Itses itu kayaknya di bulan Juni 2002. Sehingga sudah melampaui usia U23 dan tidak bisa tampil pada gelaran ini. Dengan dihuni sebagian besar adalah timnas senior, berarti Sintayong sudah mendapatkan kerangka. Kita nggak tahu dalam perjalanan ke depan ada surprise baru dari Sintayong, sehingga misalkan naturalisasi, misalkan, atau apapun itu, ya kita tunggu saja update-nya. Energi ini yang membawa mungkin nanti akan jadi semangat baru, spirit baru. Dan faktor Sintayong penting. Setelah awal-awal kedatangan Sintayong tidak ada suara, tidak ada gairah sepak bolanya, bahkan kekalahan demi kekalahan, seri dan sebagainya, Sintayong terus dikritik, dinyinyir sana sini. Baru mulai Piala Asia kemarin pembuktian itu dilakukan. Lolos 16 besar, terus kemudian ini kualifikasi Piala Dunia juga hasilnya lumayan oke. Terus ini adalah tantangan terbarunya setelah dipastikan lolos Piala Asia U23, maka putaran final Piala Asia U23 ini jadi pembuktian. Kalau bisa lolos, ya kita harus apresiasi yang sebesar-besarnya untuk
Sintayong. Nah, sekarang menjadi menarik. Kalkulasi, berandai-andai. Kalau kita ingin lolos, apa yang harus dilakukan? Indonesia pertama kali akan main melawan Qatar. Terus kemudian pertandingan kedua melawan Australia. Pertandingan ketiga baru melawan Jordania. Jadi secara tingkatan pot, ya, Indonesia itu main yang paling berat dulu, baru sedang, baru yang agak ringan. Kalau kita melihat pola seperti ini sebenarnya sesuatu yang menguntungkan. Kenapa? Biasanya di sesi-sesi pertandingan terakhir, pertandingan yang menentukan, kalau kita melawan tim yang relatif agak ringan, kan potensi peluangnya ada, dengan catatan pertandingan pertama dan pertandingan kedua itu juga mendapatkan hasil yang lumayan oke. Setidaknya timnas Indonesia harus bisa mengantongi 5 poin. 5 poin atau 6 poin untuk bisa menjadi runner up. Atau kalau punya mimpi 9 poin juga nggak apa-apa. Iya. 5 poin itu didapatkan dari 1 kali menang, 2 kali seri. Logikanya kalau berdasarkan pot, berarti harus menang melawan Jordania, seri melawan Australia, dan seri melawan Qatar. Kalau berandai-andai mendapatkan 6 poin, berarti harus menang melawan Jordania, kemudian menang melawan salah satu, Australia atau Qatar, ya. Dan jika poinnya 4, itu masih mengkhawatirkan. Jadi ini tantangan berat STY. Saya tidak bisa membayangkan betapa pusingnya STY mempersiapkan ini. Tapi kita kenalkan STY memang pelatih yang profesional. Jadi dia akan bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Dengan target 8 besar, bahkan STY punya mimpi untuk 4 besar, ya kita pikir harus kita apresiasi optimisme itu. Realita di pertandingan kita lihat nanti. Tapi catatannya itu, Indonesia harus minimal mendapatkan 5 poin untuk bisa lolos ke 8 besar. Sekali lagi 5 poin, minimal 5 poin. Ya, kalkulasinya ya. Karena ini tidak ada peringkat 3 terbaik. Ada 16 negara, kemudian dibagi 4 grup, masing-masing grup ada 4 negara, terus kemudian diambil juara sama runner up, kemudian masuklah 8 besar. Dengan pola itu maka ya ketergantungan sama di grup lain tidak ada, seperti yang terjadi di Piala Asia Qatar kemarin. Indonesia lolos berkat perjalanan dari grup lain. Kalau ini tidak ada, juara grup sama runner up yang diambil. Untuk bisa mendapatkan tiket lolos 8 besar, minimal Sintayong harus menang 1 kali, seri 2 kali, atau menang 2 kali. Kalau itu tidak bisa, maka bisa dipastikan Indonesia akan susah atau sulit bisa lolos 8 besar. Itu kalkulasi realistisnya. Kita lihat saja nanti pertandingan-pertandingan yang akan digelar di Piala Asia U23, dan kita doakan yang terbaik buat timnas Indonesia. Harapannya timnas Indonesia lolos 8 besar karena ini akan menjadi sejarah baru lagi. Ya, gairah timnas Indonesia sekarang baru meningkatnya, energi positif baru ada. Atmosfer masyarakat, dukungan masyarakat terhadap sepak bola Indonesia terutama timnas sangat besar. Jadi potensinya secara ekosistem sekarang lebih baik. Nah, sekarang tinggal PSSI, Badan Tim Nasional, dan Sintayong, para pemain yang dipanggil ini menyatukan tekad. Dan pada ujungnya kita akan lihat kualitas Sintayong sebenarnya pada gelaran Piala Asia U23. Kenapa begitu? Karena secara hitung-hitungan histori kemungkinan kecil bisa mengalahkan Australia, bisa mengalahkan Qatar.
Gitu. Tapi ada beberapa kelebihan, sekali lagi yang saya jelaskan di awal, bisa jadi ini adalah bouncing back, ya, memantul baliknya timnas Indonesia dan mendapatkan sejarah-sejarah baru ke depannya. Kalau itu terjadi, saya pikir prestasi yang luar biasa bagi timnas Indonesia, bagi Sintayong, bagi PSSI pengurus yang sekarang, dan kita harus apresiasi setinggi-tingginya. Kita akan ikuti update-update berita tentang timnas, pemain Indonesia, Liga Indonesia, sepak bola Indonesia bersama saya Setia Uban. Thanks for watching.